Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu para pemirsa yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semuanya. Saya awali dengan mengutip keterangan Imam Al-Muzanni, salah satu di antara murid dekat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Lau urida kitabun sab'ina marratan, lawujida fihi khata'un. Aballahu ayyakuna kitabun sahihan ghaira kitabihi." Andaikan ada sebuah kitab, urida sab'ina marrah, yang kitab itu dikoreksi sebanyak 70 kali, lawujida fihi khata', pasti akan tetap dijumpai adanya kesalahan dalam kitab itu. Aballahu ayyakuna kitabun sahihan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau ada kitab yang 100% benar selain kitabnya. Dan benarlah apa yang diucapkan oleh Imam Al-Muzanni rahimahullah. Dan pada hakikatnya apa yang beliau sampaikan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam cuplikan muqaddimah khutbah beliau SAW, "Inna asdaqal hadithi kitabullah." Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Kaum muslimin yang kami hormati, keterangan ini memberikan kita sebuah pelajaran bahwa setiap karya ilmiah yang dibuat oleh manusia, siapapun dia, baik seorang ustadz, seorang pelajar, bahkan sampai tingkatan para ulama, semuanya berpeluang untuk salah, semuanya berpeluang untuk keliru, karena kita semua adalah manusia. Termasuk diantaranya adalah ceramah para ustadz, tak terkecuali saat mereka mengalami hal yang luput ketika membaca tulisan Arab. Namun kita perlu memahami bahwa ketika orang berbuat salah, tidak berarti semua kebaikannya menjadi sirna dan tidak berharga. Bahkan ketika ada orang yang memiliki banyak kebaikan di masyarakat, lalu dia melakukan satu kesalahan, kebaikan yang banyak itu akan mengubur kesalahannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Apabila air telah mencapai 2 kullah, maka tidak lagi terpengaruh dengan keberadaan najis. Kebaikan para ustadz ahlu sunnah yang mereka menyampaikan pelajaran di tengah umat demikian banyak melalui ilmu dan dakwah yang mereka sebarkan. Sekilas kesalahannya hanya ibarat sebutir kotoran cicak yang mengapung di permukaan air satu bak. Sehingga jangan sampai kita hanya fokus pada kesalahan itu, sementara kita tidak melihat betapa banyaknya air yang telah beliau siramkan kepada masyarakat. Bapak Ibu para pemirsa yang kami hormati, kesalahan seorang manusia dalam menyampaikan ilmu agama secara umum bersumber dari 2 hal. Yang pertama adalah su'ul fahmi atau salah paham, dan yang kedua adalah su'ul qasdi atau niat yang jahat. Umumnya kesalahan yang pertama yaitu su'ul fahmi terjadi di luar kesengajaan, termasuk diantaranya salah harokat ketika baca kitab, dan semua orang berpeluang untuk mengalaminya. Saya sangat mungkin untuk mengalaminya, Anda juga mungkin saja mengalaminya. Mereka semua orang, baik tokoh agama, kiai maupun para asatidah, semuanya sangat berpeluang untuk mengalaminya, karena tidak ada manusia yang maksum dari salah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika kesalahan itu terlalu sering terjadi, bisa menurunkan tingkat keilmiahan seseorang. Namun jika itu hanya sesekali, seharusnya semua orang bisa memaklumi. Selain itu, mereka yang mengalami kesalahan karena su'ul fahmi lebih mudah untuk diingatkan dan dikembalikan ke jalan yang benar. Sebab kesalahan itu terjadi umumnya di luar kesengajaan atau karena ketidaktahuan. Berbeda dengan kesalahan yang disebabkan karena su'ul qasdi, di mana sejak awal dia memang ingin bertindak jahat, lebih memilih yang menyimpang dibandingkan kebenaran. Dia punya niat jahat yang berangkat dari semangat kebencian, kedengkian, hasad, dan semua bentuk semangat jahat yang lainnya. Dan inilah karakter Yahudi, sehingga sekalipun kebenaran ada di hadapan matanya, mereka akan tetap menolaknya. Allah Ta'ala ingatkan karakter semacam ini. Mereka menolak kebenaran karena hasad. Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebagian besar ahli kitab menginginkan, "Law yaruddunakum
agar mereka dapat mengembalikan kalian mim ba'di imanikum, agar dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman kufaron untuk menjadi kafir, hasadam min indi anfusihim, karena sifat dengki yang muncul dari diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Sehingga setelah mereka tahu kebenaran ada di hadapan matanya, tapi mereka menolaknya. Dan mereka menolak itu disebabkan karena kedengkiannya. Lalu mereka punya niat jahat. Kita bisa lihat ciri mereka dari semangat mereka dalam menyebarkan kebencian, bahkan menyediakan waktu khusus untuk mencari-cari kesalahan para asatidzah Ahlussunnah dalam rangka menjatuhkan karakter mereka. Padahal Masya Allah, kebaikannya nggak pernah disebut, kesalahan satu butir diingat-ingat, sampai kemudian dijadikan sebuah video dilambungkan ke permukaan. Bapak Ibu para pemirsa yang kami hormati, yang berbicara masalah agama di dunia maya isinya sangat beragam, dengan latar belakang para pembicara yang juga beraneka ragam. Mari kita sayangi waktu kita dengan menyibukkan diri mendengarkan kajian yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, baik masalah akidah, fikih ibadah, hingga muamalah. Mari kita pelajari secara istiqamah. Semoga Allah membukakan bagi kita semua ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surganya. Memang video debat terasa nikmat, namun tidak semua bisa membuat iman kita menjadi kuat. Memang video yang viral menarik untuk didengar, tapi tidak semuanya layak untuk dikonsumsi dan dinikmati. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Kalaupun kita tidak bisa menjadi sumber kebaikan, minimal jangan sampai kita menjadi pengikut orang-orang yang menghalangi tersebarnya kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.